ketemu lagi bersama saya, tim Misteri Sahabat Remaja Gaul, yang akan menguak mitos-mitos yang mungkin di luar nalar ya. Waktu itu saya dipertemukan dengan sebuah cerita yang unik dan sangat menarik ya guys, yang mungkin di luar nalar ya, yang mungkin di luar nalar dan sangat menarik untuk diceritakan. Waktu itu saya menemukan cerita yang sangat luar biasa, yang menurut saya itu sangat unik sekali ya. Makanya pantengin terus channel Aing Juanda. Dan juga jangan lupa like, subscribe, komen, karena ini video sangatlah menarik sekali ya. Saya akan menceritakan cerita yang cukup luar biasa menurut saya, yang berjudul Bertemu Patung Naga Besar dan Gadis Cantik yang Aneh. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, doa selesai dan mari kita mulai cerita menarik ini. Misteri Sahabat Remaja Gaul mempersembahkan. Dahulu kala ada seorang pria yang mungkin tidak disayangin keluarganya. Dia selalu dicampakkan dan dia selalu dikucilkan oleh keluarganya. Dan pada suatu saat, ketika keluarganya mau jalan-jalan, dia tidak diajak. Dan dia pun sedih, sangat sedih sekali karena tidak diajak, sedangkan saudara yang lainnya diajak. Dalam pikiran dia pun sangat sedih karena keluarganya tidak mengajaknya. Waktu itu mereka itu mau berjalan-jalan ke sebuah mungkin tempat yang indah ya. Mungkin jalan-jalan ke tempat yang indah yang sangat luar biasa, dan dia pun tidak diajak. Akhirnya keluarga dan saudara-saudaranya pun pergi berjalan-jalan rekreasi ke tempat itu. Dan suatu saat ketika dia di rumah sendiri, dia merasa bete dan galau. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi sendiri. Gak tahu jalan kaki atau kenapa. Dan dia pun sampai di tempat itu dan menikmati suasana itu dengan gembiranya, dengan berlari-larian dan juga kegirangan melihat taman yang indah dan hijau ya. Pas dia berlari, dia melihat keluarganya di dekat danau sedang bikin tenda dan makan-makan nikmat, sedangkan dia tidak. Dia pun melihatnya sangat biasa saja dan akhirnya dia pun mulai sedih ya. Setelah itu barulah dia memutuskan untuk balik lagi, dan akhirnya dia kembali lagi dengan berjalan. Pada suatu saat dia berjalan melewati perjalanan yang cukup panjang, melewati gang-gang sempit dan juga melewati jalan yang menurut setapak yang sangat indah ya. Pas dia masuk ke suatu gang, dia melihat ada seorang wanita kakak beradik, dan adiknya itu sangat cantik banget. Dan dia pun tiba-tiba mendekat kepada seorang pria itu yang sedang berjalan ya. Ketika itu, waktu itu dia mendekati pria itu yang sedang berjalan sendiri, dan dia pun ingin ikut dengannya tanpa basa-basi. Dan sewaktu berada di pinggir jalan, dia melihat ada motor dan meminjam motor tersebut kepada seseorang yang ada di parkir di situ ya. Dia meminjam motornya dan akhirnya tidak bisa menyalakan motor itu. Seorang gadis itu tidak bisa menyalakan motor itu. Akhirnya motor itu pun tergelimpang dan pria itu pun mulai kesal. Dan akhirnya pria itu tuh bilang, udah kalau kamu gak mau ikut, diam aja, gak usah ikut, kamu diam aja. Tapi wanita itu pun bersikeras untuk mau ikut dan terus berusaha menyalakan motor itu. Nah, akhirnya motor itu pun tidak menyala-nyala, dan pada waktu itu pun orang yang punyanya pun hanya terdiam dan membisu dan menertawakan gadis itu. Dan akhirnya gadis itu pun memutuskan untuk menyerah, dan dia pun
ingin ikut dengan pria itu untuk berjalan kaki tanpa malu. Berjalan dengan kaki itu tanpa laki-laki itu tanpa malu. Dia bilang, "Ya udah, ayo kita jalan kaki aja." Akhirnya setelah jalan kaki, akhirnya wanita itu pun terasa bahagia berjalan dengan seorang lelaki tersebut. Dia rela berjalan bersama laki-laki itu dengan bahagianya. Tanpa malu dilihat di seberang jalan, dia berjalan berpegangan tangan dengannya tanpa ada rasa malu. Dan dia pun selalu dipanggil saudara-saudaranya di jalan, menyapanya dengan biasa saja. Dan pada suatu itu terjadilah hal yang sangat luar biasa, yang sangat di luar nalar gitu, yang mungkin sangat luar biasa ya. Pada suatu saat itu, ketika gadis cantik itu dan pria itu berjalan, pria itu pun ternyata di suatu pertengahan tempat, dan pria itu melihat sebuah patung naga yang sangat besar sekali yang terpajang di pinggir jalan setapak yang indah itu. Dia pun kebingungan, dan gadis itu hanya biasa saja memegang tangan laki-laki itu. Cuman laki-laki itu kebingungan melihat ada sesosok naga besar di pinggir jalan, dan dia sangat bingung sekali. Dia seperti terjebak dalam lingkungan mungkin perut naga ya, terjebak dalam lingkungan perut naga yang besar dan membuat dia kebingungan. Dan akhirnya pun dia seperti disesatkan ya, disesatkan oleh sesosok patung naga besar itu, dan seperti kebingungan gitu. Dia seperti ada di dalam perut naga itu, dan seperti digonjang-ganjing, maksudnya dibikin bingung oleh perut naga besar itu. Dan itu sangat mistis sekali ya guys, menurut saya. Cerita itu sangat menarik sekali. Jadi saya langsung mengangkatnya ke sini. Oke, sepertinya setelah semuanya melewati, gadis dan lelaki itu melewati patung naga besar itu dan dibuat kebingungan oleh patung naga besar itu, dan sangat aneh sekali ya. Patung naga itu bertengger di pinggir jalan yang setapak yang indah di pinggirnya, dan sangat besar sekali ya. Terlihat dari ekor sampai ke depan, sangat besar sekali, dan membuat pria dan gadis aneh itu pun kebingungan gitu di bolak-baliknya. Dan setelah itu berhentilah cerita ini. Kalau yang suka ceritanya boleh like, subscribe, komen, dan juga loncengnya jangan lupa ya. Karena menurut saya cerita ini sangat menarik dan sangat mistis ya guys, dan sangat aneh sekali. Ambil sisi baiknya aja dari cerita ini ya, bahwa semua orang itu tidak boleh dibeda-bedakan. Semua keluarga harus disayang, walaupun mereka dalam keadaan tidak sempurna atau apa, tetap harus disayang. Karena anak adalah titipan untuk dijaga dan dirawat sampai besar ya. Oke, yang suka ceritanya boleh komen sebaik-baiknya, jangan komen buruk ya guys. Dan jangan lupa dukung channel Ain Juanda juga. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Karena cerita ini hanyalah sebuah perjalanan di alam gaib yang mungkin bisa aja asli, bisa aja palsu. Karena ini hanyalah sebuah cerita yang akan aku angkat, dan kalian bisa ambil hikmahnya dari cerita ini yang mungkin sangat mistis banget ya guys. Oke, saya mengucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel Ain Juanda. Wassalamualaikum.